anak-anak, kita kembali lagi pada pembelajaran kimia di SMA Santa Maria. Kali ini kita akan belajar mengenai model atom Niels Bohr dan konfigurasi elektron menurut Bohr. Ya, kita lanjut. Nah, anak-anak, sebenarnya ada beberapa pendapat mengenai atom dan beberapa perkembangan model atom. Nah, kita akan bahas perkembangan model atom yang mendekati era paling akhir, yaitu atom menurut Niels Bohr. Kita masih bisa pergunakan ini untuk menentukan konfigurasinya nanti. Nah, seperti yang ada di layar ya, model atom Niels Bohr ini dia digambarkan seperti tata surya, di mana matahari itu sebagai pusat tata surya dan planet-planet yang di sekelilingnya, ya, planet di sekitarnya itu mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Nah, pada model atom Niels Bohr itu sama. Jadi, pusatnya adalah inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Lalu nanti ada elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Nah, ini contoh gambarnya. Kita lihat ya. Ini di inti atom ada proton. Proton itu yang warna merah ini ya. Ini ada tulisannya huruf P. Lalu ada juga neutron ya. Neutron ini yang warna kuning. Nah, dia diberi tulisan huruf N ya. Jadi di inti di tengah ini ada proton dan neutron. Lalu si inti ini dia dikelilingi oleh, ini ya anak-anak, dikelilingi oleh yang namanya elektron. Jadi elektronnya itu bergerak di sekitar inti atom. Nah, ini adalah model atom menurut si Niels Bohr. Ya, menurut pendapat si Niels Bohr. Nah, ini intinya, nah ini sama ya, ini penggambaran. Sama seperti yang sebelah kiri. Lalu yang merah-merah ini apa? Nah, anak-anak, merah-merah ini dia itu adalah lintasan atau kulit, atau kita juga bisa sebut dia orbit. Tapi kita sebut aja lazimnya kulit ya, kulit atau lintasan. Lalu yang berada di kulit atau lintasan ini, nah ini adalah elektron yang mengelilingi si inti atom. Lalu ini ada angkanya, angka N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, ini apa? Nah, ini menyatakan kulit keberapa. Kalau N sama dengan 1, artinya dia kulit ke-1. Kalau N sama dengan 2, artinya dia kulit kedua. Kalau N sama dengan 3, artinya dia kulit ketiga. Nah, oke, kita kembali ini ya. Lalu, nah, ini ada gambar lagi. Ibu perjelas seperti apa sih maksudnya atom menurut Niels Bohr? Apakah ada definisinya? Nah, ini ada elektron. Nah, yang pertama kita baca ini. Yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner atau disebutnya kita boleh sebut dia orbit atau kulit atau lintasan. Ya. Yang ini tadi yang warnanya merah-merah ini lintasan yang ditempati oleh si elektron. Nah, di dalam atom model atom menurut Niels Bohr ini, elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lainnya dengan memancarkan atau menyerap energi. Nah, seperti yang kalian lihat, nah elektronnya ini kan ada di suatu kulit ya, misalkan ini kulit pertama. Nah, dia itu nanti nggak hanya diam, dia bisa berpindah ke kulit kedua, kulit ketiga, dan sebagainya. Atau ini elektron yang di kulit kedua ini, dia bisa pindah ke kulit yang pertama.
Pokoknya dia nanti bisa berpindah dari satu kulit ke kulit yang lainnya. Ya. Nah ini contoh gambar. Ya. Ini ada 3 gambar. Nah ini menunjukkan bahwa si elektron itu bisa berpindah. Kita lihat gambar yang pertama ya. Lihat gambar yang pertama. Lihat elektron yang hijau ini. Nih, ya di sini digambarkan warnanya hijau ya. Nah ini dia itu mendapat energi. Nah, ini yang bergelombang, tanda panah bergelombang ini, dia itu energi. Energi ini dia masuk ke si elektron. Nah, karena si elektron ini dapat energi, maka dia bisa berpindah kulit. Yang tadinya di kulit pertama, dia menjadi berada di kulit kedua. Nah, ini gambar yang kedua. Nah, ini awalnya kan di kulit pertama ini. Karena dia dapat energi, akhirnya dia pindah ke kulit kedua. Pindah ke sini. Nah, dia menyerap energi. Nah, lalu kalau dia sudah di kulit dua, dia bisa nggak pindah lagi? Misalkan dia mau pindah ke kulit pertama. Bisa anak-anak. Dia bisa pindah ke kulit yang pertama. Nah, ini lihat gambar yang ketiga. Yang tadinya di kulit kedua, dia mau pindah ke kulit yang pertama. Ya dia pindah, kalau dia pindah ke kulit pertama, dari kulit kedua ke kulit pertama, nah ini ada tanda panah bergelombang ini ya, keluar, arah keluar. Maksudnya adalah, dia itu mengeluarkan energi. Jadi kalau dari kulit kedua ke kulit satu, ke kulit pertama, dia berpindahnya disertai pengeluaran energi. Jadi elektron itu bisa berpindah-pindah, ya tergantung dia mendapat energi atau dia mengeluarkan energi. Ya, yang menyebabkan dia berpindah apa? Yang menyebabkan dia berpindah itu adanya energi. Oke, nah ini lambang atom. Lambang atom ini sudah Ibu jelaskan minggu kemarin ya, mengenai lambang atom. Lalu, sekarang kita menuju yang namanya konfigurasi elektron. Nah, maksudnya konfigurasi itu apa sih? Konfigurasi itu kata lainnya adalah susunan. Jadi, susunan bagaimana si elektron itu tersusun di dalam suatu model atom. Jadi elektronnya itu dia ibaratnya duduk atau dia berdiri, dia nggak sembarangan, tapi dia punya susunan. Ya. Dia ada aturannya. Nah ini konfigurasi menurut Niels Bohr. Oke kita baca ini. Elektron terletak pada kulit. Jumlah elektron maksimal dalam suatu kulit sesuai aturan 2N pangkat 2. Ya, sesuai aturan 2N pangkat 2. Maksudnya seperti apa, Bu? Maksudnya gini. Nah, ini anak-anak, misalkan N-nya itu sama dengan 1. N-nya sama dengan 1. Berarti jumlah elektron yang boleh berada di kulit nomor 1, kulit ke-1 ini, sama dengan 2N pangkat 2. Ya, 2N pangkat 2 artinya berapa? 1 pangkat 2, 1 kali 2, berarti cuma 2. Kalau N-nya 2, kulitnya 2, maka maksimal elektron yang boleh berada di kulit nomor 2 ya hanya 2N pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 kali 2. 2 pangkat 2 kan 4, 4 kali 2 8. Berarti hanya 8. Oke, contoh ya, ini misalkan. Contoh, misalkan ini ada karbon. Nah, kita ulang sedikit lambang atom karbon. Yang atas ini kan nomor massa. Yang bawah ini adalah nomor atom. Nomor atom itu melambangkan atau menunjukkan jumlah proton. Atau juga kalau dia dalam keadaan netral, atomnya netral, nggak ada muatannya, dia menunjukkan jumlah elektron. Berarti yang C ini elektronnya 6. Nah, ada 6 elektron. Terus bagaimana kita menyusunnya? Menyusunnya berarti kita, ya kan yang kulit pertama maksimal hanya 2. Berarti kulit pertama ini kita isi 2.
Yang kulit kedua kan boleh 8. Nah, berarti ini kita isi 4. Karena jumlahnya cuma 6, berarti kan 2 tambah 4 udah pas 6 ya. Nah, contoh lagi yang oksigen. Oke, sekarang mengenai konfigurasi. Nah, sebenarnya konfigurasi itu apa sih? Konfigurasi itu adalah susunan ya. Jadi kalau konfigurasi elektron, maka ini artinya adalah susunan elektron di dalam suatu model atom. Nah, sekarang kita bicara konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dalam model atom Niels Bohr itu ada kulit atau ada lintasan. Nah, kulit itu yang nantinya akan ditempati oleh si elektron. Tapi si elektron itu nggak sembarangan dia menempati kulit, dia ada susunannya. Yang di sini aturannya adalah jumlah elektron maksimal dalam suatu kulit itu adalah 2n pangkat 2. Contohnya, misal kulit pertama kita sebut kulit K. Ya, kulit pertama kita sebut kulit K, maka jumlah maksimal elektron yang berada di kulit K itu adalah 2 kali 1 pangkat 2. Angka satunya ini karena dia kulit nomor 1, kulit pertama. Sekarang bagaimana kalau kulit kedua? Kalau kulit kedua atau kita sebut kulit L, maka maksimal elektron yang boleh berada di kulit kedua atau kulit L itu adalah ya 2 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan 4. 4 kali 2 berarti 8. Hanya 8 elektron yang boleh berada di kulit nomor 2 atau kulit L. Tidak boleh lebih. Kalau kurang boleh, tapi kalau lebih dari 8 tidak boleh. Lalu kalau kulit ketiga atau kulit M, maka jumlah maksimal yang boleh menempati kulit M adalah ya 2 kali 3 pangkat 2. Ya 3-nya ini dari dia kulit ketiga. 3 pangkat 2 kan 9. 9 kali 2 berarti 18. Hanya boleh 18 elektron. Kalau kulit keempat atau kulit M, sama ya. Berarti jumlah maksimalnya adalah 2 kali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 kan 16. Ya. Dikali 2, berarti hanya 32 elektron maksimal. Kalau kurang dari ini gimana, Bu? Kalau kurang dari 32, di kulit keempat itu boleh. Tapi nggak boleh lebih dari 32. Oke ya, sekarang kita lanjut contoh ya. Contohnya kita punya unsur C atau karbon. Nah, ini nomor masanya 12, nomor atomnya 6. Karena dia kondisinya netral, maka jumlah elektron adalah sama dengan di nomor atom. Maka elektronnya 6. Lalu susunannya gimana? Nah, susunannya kalau 6, kita bagi jadi 2 kulit ya. Yang pertama kita isikan di kulit K dulu, kan maksimal hanya 2. Kita isikan 2. Berarti 6, kalau baru diisikan 2 kurang berapa? Masih kurang 4. 4-nya ini kita isikan di kulit L. Kulit L tadi kan maksimalnya 8. Berarti kalau diisi 4 masih boleh. Maka konfigurasinya 2, 4. Sekarang kalau yang misalkan ini ada unsur oksigen, nomor atomnya 8, berarti elektronnya 8. Maka susunannya gimana anak-anak? Susunannya berarti, nah kita isikan dulu kulit yang pertama, K ya, K maksimal 2, kita masukkan 2 ya.
Sisanya berapa? Sisanya 6. Boleh nggak kita masukkan semuanya ke kulit L? Boleh saja, masukkanlah 6 di kulit L. Ya, kan masih boleh, karena maksimal 8. Kalau 6 masih boleh. 8 kan, 2. Sekarang yang ini, coba yang unsur P nih. Nomor atomnya 15. Nah, gimana kita memasukkannya? Kita coba ya, contoh. Nah, K, kita masukkan dulu ke kulit K. Berapa ya? Maksimal harus 2. 2, berarti 15 sudah masuk 2, berarti tinggal 13. Ya kan, sisa 13 lah. Lalu 13 ini boleh nggak kita masukkan semuanya ke kulit L? Tidak boleh ya, maksimal kan 8, makanya kita tulis hanya boleh 8. Masih sisa berapa? Masih sisa 5. Kita masukkan ke kulit yang M. Ya, masukkan ke kulit yang M. M itu kan maksimalnya 18. Jadi kalau dimasukkan 5 masih boleh. Yang L ini nggak boleh dimasukkan 13 karena dia maksimalnya cuma 8. Jadi konfigurasinya 2, 8, 5. Sekarang yang kita contoh yang keempat GE 32 ya. 32 ini gimana? Nah, ini anak-anak. 32 kita masukkan. Yang di K itu 2 karena maksimalnya 2. Lalu ini yang di L itu 8. Masih sisa 22 kan? Nah, apakah kita boleh masukkan ke kulit M 22? Nggak boleh, maksimal hanya 18. Jadi kita masukkan 18 dulu, masih sisa 4. 4-nya kita masukkan ke kulit yang M. Ini ya, masukkan ke kulit M. Ya, jadi konfigurasinya adalah 2, 8, 18, 4. Oke, nah anak-anak, sekarang kalian tentukan konfigurasi elektron dari beberapa unsur di bawah ini ya. Ada 5, Mg, Ar, Sr, Fe, dan Po. Ini semuanya adalah nomor atomnya. Mg nomor atom 12, Ar 18, Sr-nya 38, Xe 54, Po 84. Silahkan kalian tulis dulu atau kalian catat foto. Nanti kalau sudah anak-anak, nah nanti kita bahas. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, maka kalian selamat belajar, selamat mengerjakan. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.